Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kisah perjuangan seorang pangeran yang menolak untuk menjadi raja dan melawan Belanda, yaitu Pangeran Diponegoro. Lahir sebagai anak dari Sri Sultan Hamengkubuwono III tidak membuatnya ingin menjadi seorang raja, namun justru ingin berjuang bersama rakyat melawan Belanda. Pada tanggal 11 November tahun 1785, Bendara Raden Mas Mustahar atau Raden Mas Ontowiryo atau yang dikenal sebagai Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta. Ia merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, banyak membaca, dan ahli hukum Islam Jawa. Ia juga menolak keinginan sang ayah agar dirinya menjadi seorang raja. Di usianya yang ke-27 tahun, ia menikahi Raden Ayu Retno Madubrongto, seorang guru agama dan putri kedua dari Kiai Gede Dadapan, dan dikaruniai anak laki-laki bernama Putra Diponegoro II. Pada tahun 1821, Pangeran Diponegoro berempati kepada rakyat dan tidak rela melihat petani lokal menderita akibat penyalahgunaan tanah oleh warga Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman. Setahun kemudian, ia memberontak terhadap keraton saat kepemimpinan Hamengkubuwono V, karena pemerintahan harus diwakilkan kepada Patih Danurejo dan residen Belanda. Pada tanggal 6 Mei tahun 1823, Belanda menyatakan semua tanah yang disewa orang Eropa wajib dikembalikan kepada pemiliknya per 31 Januari tahun 1824. Namun, pemilik lahan wajib memberi kompensasi kepada penyewa lahan. Di bulan Oktober tahun 1824, Pangeran Diponegoro mengadakan pertemuan untuk membahas perlawanan dengan Belanda. Ia lalu melawan Belanda dengan membatalkan pajak puasa kepada petani di Tegalrejo agar dapat membeli senjata dan makanan. Setahun kemudian, pada bulan Mei, ia semakin tidak terima saat Patih Danureja atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Hal tersebut memulai timbulnya perang saudara, yaitu antara orang-orang keraton yang berpihak pada Diponegoro dan yang anti Diponegoro atau antek Belanda. Di tahun yang sama, pada tanggal 20 Juli, pihak istana mengutus 2 bupati untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo, namun tidak berhasil. Ia lalu merencanakan perlawanan terhadap Belanda dan menjadikan Goa Selarong di Bantul sebagai tempat persembunyiannya. Ia juga memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa melawan Belanda selama 5 tahun. Pada tahun 1829, Belanda menyerang pasukannya dengan sistem benteng dan akhirnya Kiai Mojo, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap. 2 pasukannya yaitu Pangeran Mangkubumi dan Panglima Utama Alibasa Sentot Prawirodirjo menyerah kepada Belanda.
Berbagai cara dilakukan Belanda untuk menangkapnya seperti sayembara dengan hadiah sangat besar 20.000 gulden, namun tetap tidak dapat menangkapnya. Pada tanggal 28 Maret 1830, Belanda mengundangnya untuk berunding dan menjamin jika tidak ada kesepakatan, maka ia dapat kembali ke tempatnya. Namun, Belanda berbohong dan menangkapnya. Sebulan kemudian, ia diasingkan ke Manado lalu dipindahkan ke Makassar. Sekitar 200.000 orang tewas dalam pertempuran. Belanda kehilangan 8.000 tentara dan 7.000 serdadu pribumi. Setelah Perang Diponegoro berakhir, seluruh raja dan bupati di Jawa tunduk menyerah kepada Belanda kecuali Bupati Ponorogo, Warok Brotoningrat III. Selama 25 tahun, Pangeran Diponegoro tinggal di Benteng Rotterdam. Dan pada tanggal 8 Januari tahun 1855, ia meninggal di usia 69 tahun. Pangeran Diponegoro pernah berkata, "Hidup dan mati ada dalam genggaman ilahi. Takdir adalah kepastian, tapi hidup harus tetap berjalan. Proses kehidupan adalah hakikat, sementara hasil akhir hanyalah syariat. Gusti Allah akan menilai ketulusan perjuangan manusia, bukan hasil akhirnya. Kalaupun harus menjumpai kematian, itu artinya mati syahid di jalan Tuhan."